Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Muwangi Putri, NIM 211010173200023, kelas A01 dari kelompok 7 disleksia. Di sini saya ingin mempresentasikan materi PKKMB Prodi tahun 2021. Hari pertama PKKMB Prodi membahas mengenai pengenalan visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus yang disampaikan oleh Bapak Agus Pratemo Andi. Visi itu merupakan gambaran tentang masa depan atau bisa disebut dengan future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu yang tertentu. Visi dari Prodi PKH yaitu menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam bidang pendidikan khusus serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Nah, kalau misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Misi dari Prodi PKH yaitu yang pertama, mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang ditopang dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga PKH yang profesional dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi PKH untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan. Yang terakhir, menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada penyampaian materi dari Ibu Eviani Damastuti mengenai kurikulum. Kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di kurikulum Prodi PKH itu ada 3. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kurikulum 2016, dan yang ketiga kurikulum 2020. Selanjutnya ada profil lulusan dari Prodi Pendidikan Khusus menjadi guru PKH, wirausaha, pekerja sosial, instruktur PKH, asisten peneliti PKH, pekerja sosial, dan lain sebagainya. Terus capaian pembelajar lulusan Prodi Pendidikan Khusus FKIP Unlam ada 3. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, menginternalisasi nilai, norma, dan nilai etika akademik. Terus itu ada keterampilan umum, itu adalah mampu meningkatkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dan adapun latar belakang kurikulum MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam rangka menyiapkan mahasiswi menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Di hari kedua PKKMB Prodi membahas mengenai pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. SIMARI itu singkatan dari Sistem Informasi ULM Terintegrasi. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, yaitu sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. Dan kita semua diharapkan mampu mengelola sistem informasi ULM dengan efektif. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Ibu Ernawati mengenai etika. Yang pertama, etika ketika kita mengirim pesan kepada dosen, yaitu perhatikan waktu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dimulai dengan salam, sebutkan identitas, tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas,
ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, dan terakhir akhiri dengan ucapan terima kasih. Yang kedua, etika menelpon dosen, membuat izin terlebih dahulu melalui pesan, salam, menyebutkan identitas, menjelaskan keperluan dengan singkat dan jelas. Terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terus itu ada etika masuk ke prodi, perhatikan waktu, salam, pakaian rapi, menyampaikan maksud dengan jelas. Ada lagi etika perkuliahan tatap muka, hadir tepat waktu, memperhatikan penjelasan dari dosen, bertanya atau berpendapat secara santun, menghargai pendapat teman, menggunakan HP sewajarnya, tidak makan dalam kelas, keluar kelas hanya jika ada keperluan mendesak, memberi keterangan jika berhalangan masuk kelas. Selanjutnya ada etika kuliah daring atau online. Yang pertama, hadir tepat waktu, pakaian rapi dan santun, memperhatikan penjelasan dosen, bertanya atau berpendapat dengan santun. Dan jangan lupa terapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Di hari 3, pembelajaran daring yang disampaikan oleh Ibu Dewi Ratih Rapisa. Pengertian pembelajaran daring yaitu pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Yang selanjutnya, persiapan mahasiswa untuk pembelajaran daring itu kesiapan mental untuk kuliah mandiri, komitmen waktu untuk belajar, siapkan alat penunjang belajar, dan siapkan ruang belajar yang kondusif. Selanjutnya ada pengenalan Lab Junjung Bui, lab pendidikan khusus yang mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadi unit pendukung kegiatan sivitas akademik Prodi PKH FKIP ULM dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misinya itu mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional. Yang kedua, mendukung program studi pendidikan khusus dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Yang terakhir ada memberikan jasa pelayanan masyarakat dalam bidang asesmen dan intervensi anak ABK. Sekian ringkasan materi PKKMB Prodi Pendidikan Khusus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.